tentang orang-orang yang melakukan ketaatan, dia akan masuk ke dalam surga yang tidak pernah dipikirkan dalam pikiran kita, tidak pernah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li 'azimi sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu ba'da ridha walakal hamdu idza radit. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka al-hidayata ma'al inayah min al-bidayati ila an-nihayah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan limpahan rahmat-Nya yang diberikan kepada kita, baik itu kita sadari ataupun kita tidak menyadarinya, yang dimana Allah tidak pernah berhenti untuk mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Dan di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah hadirnya kita di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat duhur secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ayat di dalam surat Al-Isra ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Yang artinya, barang siapa yang menginginkan, yang menghendaki akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha untuk menggapai akhirat itu, dan dia dalam keadaan beriman, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, dan merekalah adalah orang-orang yang usahanya itu untuk menggapai akhirat itu diberikan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita mengetahui bahwa sekedar menginginkan akhirat tidak serta-merta kita bisa mendapatkannya. Akan tetapi harus ada usaha untuk menggapai akhirat itu. Karena tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa man aradal akhirah, siapa yang menginginkan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan berusaha untuk mendapatkan itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan saya enggak usah salat, saya enggak usah ngapa-ngapain, toh juga nanti di akhir bisa saya dapatkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala bagaimana mengajarkan kepada kita, kalau Anda ingin menginginkan akhirat itu dalam kehidupan yang enak di akhirat, berarti harus dengan melakukan usaha bagaimana mendapatkan akhirat itu. Akan tetapi lagi-lagi memang banyak hal rintangan-rintangan, tapi mesti kita melakukan usaha tersebut. Karena tanpa melakukan itu itu sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ahli hikmah, talabul jannati min ghairi amalin dzambun minadz-dzunub, menginginkan surga tanpa melakukan amalan itu adalah dosa. Wa intidharus syafa'ati min ghairi sababin nau'un minal ghurur, dan menunggu syafaat tanpa ada melakukan sebab, itu bentuk tipuan dari diri sendiri. Wartija'ur rahmati mimman la yuta' jahlun wa hamaqah, dan mengharapkan rahmat kasih sayang dia yang tidak ditaati adalah bentuk kebodohan dan kejahilan.
sekedar menginginkan surga tanpa melakukan amalan, ini kata sebagian ulama ini adalah dosa itu sendiri. Makanya kita haruslah membuat diri kita, ya, memotivasi diri kita untuk bagaimana senantiasa semangat untuk melakukan ketaatan itu. Yang kita tahu tentunya ketika kita menghadapi, kita sudah masuk, kita tahu ayat ini bahwa kita mesti untuk melakukan usaha, tapi ada saja rintangan-rintangan, ya. Ada pekerjaan, ada keluarga, ada teman, ada segala macam yang bisa saja untuk membuat kita atau semangat kita tadinya menyala-nyala kembali redup. Ya. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa membangun atau menumbuhkan semangat ini, menumbuhkan motivasi ketaatan ini, dan kita merawatnya, dan kita merawat komitmen itu sehingga terus berada di jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada momen-momen tertentu, ya, pada momen-momen tertentu kita lihat sebagian orang misalnya, bahkan di masjid-masjid, kebanyakan masjid malahan, di ketika masuk menjelang bulan Ramadan, ya, pada semangat semuanya. Kemudian masuk hari pertama, malam pertama, malam kedua, itu masjid-masjid penuh, ya, masjid-masjid penuh. Kemudian masuk malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam kelima, seminggu itu sudah mulai. Yang tadinya safnya itu penuh, kemudian mundur, bukan mundur, maju, ya, maju. Kemudian berlalu berhari-hari, setelah itu makin saf itu makin maju. Jumlah orang yang sholat itu makin sedikit. Tapi kemudian di beberapa masjid setelah itu masuk di 10 malam terakhir, di sebagian masjid kembali ramai. Kembali ramai. Ini pertanyaannya, sebenarnya apa yang membuat seperti ini? Tadinya sepi, tadinya ramai, kemudian sepi, kemudian ramai lagi. Ya, tentunya ada hal-hal yang kita perhatikan yang bisa membuat orang itu semangat untuk taat, kemudian dia futur, semangatnya berkurang, bahkan hilang, kemudian di waktu berikutnya kembali lagi semangat. Nah, ini yang perlu untuk kita perhatikan, bahwa ternyata ada momen-momen tertentu, ya, kita melihat diri kita ini semangat, dan pada momen-momen yang lain kok diri kita ini semangatnya menurun. Nah, bagaimana supaya kita tetap menjaga semangat ini supaya tetap nyala dan tetap konsisten dalam melakukan ketaatan itu? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang harus pertama kita perhatikan adalah dia banyak ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana supaya semangat kita menumbuhkan motivasi kita untuk senantiasa taat. Yang pertama, bagaimana kita melatih, menumbuhkan dalam diri kita ini tarhib, ya. Tarhib dalam artian sebagai gambarannya seperti ini. Ketika ada orang, ya, yang naudzubillah min dzalik, semuanya semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari penyakit gula, misalnya diabetes. Diabetesnya tinggi, 400 misalnya. Dia pengen makan kue yang kadar gulanya sangat tinggi. Dia pengen sekali makan itu. Ketika dia mau ngambil kuenya, ada yang ngingetin, hati-hati, jangan makan kue ini. Kenapa? Karena kalau Anda makan kue ini, gula darah Anda tinggi dan bisa makin tinggi, bisa mengakibatkan kebutaan. Kira-kira dia tahu itu. Ketika dia mau ngambil, diingatkan, hati-hati, Anda bisa buta gara-gara makan kue ini, gara-gara gula darah ini makin tinggi. Dia akan melanjutkan itu atau berhenti? Menahan. Dia akan menahan. Dia gak jadi makan meskipun dia pengen, ya, karena dia tahu akibatnya, bahwa kalau saya makan bisa saja gula darah saya akan naik dan bisa mengakibatkan kebutaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayatnya itu, dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali mengingatkan kita tentang
neraka, tentang azab, tentang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca itu, harusnya kita menghadirkan itu semuanya ketika kita mau melakukan pelanggaran, ya, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, kita hadirkan di dalam diri kita itu, maka kita akan berhenti, tidak akan melanjutkan, karena itu bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu akibatnya nanti kemana. Ini begitu juga biasanya yang dilakukan, misalnya kita kerja di kantor gajinya enak, ya, gajinya enak, teman kantor juga enak, sementara kita kadang cuek-cuek aja, ya. Kita datang telat, kemudian 2 kali 3 kali kasih peringatan SP1, kemudian telat lagi kasih SP2, kalau kena lagi SP3 akan dikeluarkan. Kira-kira apa yang kita lakukan kalau model seperti ini? Gajinya bagus, teman kantor enak, ya. Apakah kita tetap cuek saja untuk tidak, biarin aja saya telat, ataukah kita berusaha untuk bagaimana saya tidak telat lagi? Karena kalau saya telat lagi dikasih SP3 setelah itu akan dipecat. Sementara pekerjaannya bagus, gaji enak, teman-teman enak, dan ini membuat kita akan termotivasi untuk tidak melakukan pelanggaran setelah itu. Berarti ini bagaimana menumbuhkan motivasi dalam diri kita adalah adanya terhib, menumbuhkan rasa takut itu dalam diri kita. Yang kedua adalah terghib, ya, di mana kita memotivasi diri kita dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membaca hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita temukan, ya. Kalau perumpamaannya misalnya kita ada anak, misalnya ada anak-anak yang supaya dia mendapatkan nilai yang bagus di sekolah, ya, kita biasanya menjanjikan kepada dia, kalau kamu belajar dengan baik, kamu mendapatkan peringkat 1, kamu akan mendapatkan, saya belikan sepeda, ya. Mahasiswa misalnya kalau nilainya bagus dijanjikan sama orang tuanya dibelikan mobil. Karyawan misalnya kalau di proyeknya berhasil nih, ya, dan lolos, dia akan mendapatkan bonus yang sangat besar. Kira-kira ini kita membuat anak-anak ini akan semangat dia belajar, mahasiswa ini akan semangat dia akan belajar, dan karyawan juga akan semangat untuk bekerja karena dia tahu apa yang akan dia dapatkan. Nah, begitu juga ketika kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga, menjanjikan kehidupan yang enak di akhirat, bidadari-bidadari yang cantik, dan semuanya yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Begitu juga di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang melakukan ketaatan, dia akan masuk ke dalam surga yang tidak pernah dipikirkan dalam pikiran kita, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Di mana kenikmatan surga itu sangat besar dan sangat mulia dan tidak mungkin bisa didapatkan, ya, didapatkan permisalannya ini di dunia. Sehingga itu membuat kita akan semangat, ya. Ini ada memotivasi dengan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memotivasi diri kita untuk, ya, mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah adanya rasa cinta, ada rasa kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika kita melihat di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu ala rahmatillah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hamba-hambaku yang menzalimi diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, dan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sudah banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, jatuh
lagi jatuh lagi dalam kemaksiatan, dalam pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kesalahan-kesalahan seperti itu yang kita lakukan, Allah tetap memanggil kita, "Qul ya ibadi," wahai hamba-hambaku. Dia tetap menisbatkan kita kepada Dia. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kita nih kalau punya teman, ya, punya teman sudah kita sering tengkar sama dia gara-gara ya pelanggaran yang dilakukan, dia nggak melanggar hak-hak kita, biasanya kita udah tinggalin dia. Bahkan yang tadinya teman, wah dia bukan temanku lagi, jadi dia berlepas diri, ya, bukan temanku lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan segala pelanggaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tetap wahai hambaku, tetap menisbatkan kita ini adalah hamba. Bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya. Melihat ini, apakah tidak menimbulkan rasa cinta, rasa kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala? Satu ketika di camp militer, ya, di para sahabat radhiyallahu taala anhum, itu ada tahanan, ya, tawanan perang, seorang ibu dan anaknya ternyata lama nggak ketemu, terpisah. Anak dan ibu ini terpisah, yang membuat mereka saling rindu. Khawatir kehilangan, si ibu khawatir kehilangan anaknya, si anak khawatir kehilangan ibunya, yang membuat hal tersebut menangis dengan penuh kerinduan dan kekhawatiran. Tapi ketika mereka bertemu selama berhari-hari, ya, terpisah, si anak melihat ibunya, si ibu melihat anaknya, mereka berlari dan berpelukan, kemudian menangis. Ibu menangis, anaknya menangis. Para sahabat yang melihat kejadian di saat itu, mereka pun ikut menangis semuanya. Melihat momen yang seperti itu, kemudian Nabi SAW juga melihat itu dan bertanya kepada para sahabat, "Atarawnaha mulqiyatan waladaha finnar?" Apakah kalian menyangka bahwa ibu itu akan melemparkan anaknya ke dalam api? Kata sahabat, "La ya Rasulullah." Tidak mungkin ya Rasulullah, karena melihat bagaimana kasih sayang ibu itu kepada anaknya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahu arhamu min ibadihi min hadhil umli waladiha." Allah lebih sayang kepada hambanya dibandingkan kasih sayang ibu ini kepada anaknya. Apakah ini tidak menumbuhkan kepada kita rasa cinta, ya, rasa kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang dengannya ini, dengan tiga hal ini, akan membuat kita termotivasi terus, ya, termotivasi bagaimana kita senantiasa taat. Entah itu kita melihat ada ancaman Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau melakukan pelanggaran, ketika semangat kita menurun, ternyata ada janji-janji Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kecintaan kita bisa tumbuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha baik ini. Maka kewajiban kita ketika semangat itu sudah muncul, yang harus kita perhatikan, ya, ini yang pertama, yang ketiga yang dari dalam diri kita, dan untuk menjaga yang lainnya adalah bagaimana kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Bergaul dengan orang-orang yang soleh juga bisa memotivasi kita untuk senantiasa, ya, menjaga ketaatan itu. Karena orang-orang yang soleh, bergaul dengan orang-orang soleh, duduk dengan orang-orang soleh, di Rasulullah SAW memperumpamakan seperti orang yang bergaul dengan penjual minyak wangi, ya, penjual minyak wangi, di mana dia akan mendapatkan manfaat. Artinya kalau dia bisa membeli minyak wangi, dalam artian kesolehan orang tersebut bisa menular kepada dirinya dan menjadi soleh juga, ataukah minimal kalaupun kesolehan itu tidak menular kepada dirinya, dia akan mendapatkan manfaat kesolehan orang itu, di mana dia tidak dicela, dia tidak dihina, dikarenakan ketika dia bergaul dengan orang-orang soleh. Nah, di sini bagaimana dari kita tumbuhkan tiga hal, entah itu dari bagaimana menumbuhkan rasa takut kita, menumbuhkan akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bergaul dengan orang-orang soleh, sehingga kita akan senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika muncul sudah ketaatan ini, muncul semangat ini, kewajiban kita adalah bagaimana menjaga semangat ini. Menjaganya dengan apa?
menjaganya dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak melakukan tafakkur apa yang dilihat di dunia ini, hal-hal yang terjadi, ya. Ya, naudzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, ya, banjir, ya, tanah longsor segala macam. Itu yang kita perhatikan, semua itu kita tafakkur, dengan itu kita melihat bagaimana kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan, sehingga akan tetap senantiasa kita berada dalam ketaatan, dan juga ditambah lagi tetap bergaul dengan orang-orang soleh. Ini yang pertama adalah menjaga bagaimana semangat itu tetap ada. Dan yang kedua adalah memperkuat semangat itu. Dengan apa? Dengan menjauhkan diri dari teman-teman yang bisa mempengaruhi kita kembali ke jalan yang tidak baik, dan juga menghindarkan diri kita dari was-was syaitan. Kita menjauh dari teman-teman yang tidak baik bukan karena membenci dia, bukan, tapi karena menghindarkan diri kita supaya kita tidak masuk dalam jurang yang sama. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita setelah menjaga, menguatkan, dan kita menjawab panggilan semangat itu. Kita tidak menunda lagi. Ada terpikir untuk sholat langsung. Terpikir untuk sedekah langsung. Terpikir untuk melakukan apapun ketaatan itu jangan ditunda. Karena itu bentuk kita bagaimana menjaga dan menjawab panggilan semangat itu yang sudah tumbuh dalam diri kita. Dan jangan, saya nanti sholatnya kalau sudah bisa khusyuk. Enggak, jangan pernah sholat walaupun tidak khusyuk. Sholatlah meskipun itu riya, lanjutkan itu. Jangan pernah menunggu untuk supaya baru bisa sempurna, baru untuk melakukan ketaatan. Enggak, kata Imam Syafi'i, dan juga disebutkan sama Sulaiman bin Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Kata beliau, siru ilallahi arajan wa makasir. Berjalanlah menuju Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan pincang, terseok-seok, terjatuh-jatuh. Biarlah, jalan saja terus. La tantaziru sihah, dan jangan pernah menunggu untuk melakukan itu kecuali kalau lagi sehat. Fa inna intizara sihhati batalah. Karena menunggu sehat baru untuk taat itu bentuk kesia-siaan. Berarti semua ini kita, apapun yang kita rasakan, kita belum sempurna dalam ketaatan, biar insyaallah Allah akan sempurnakan itu di jalannya. Makanya kita senantiasa terus melakukan introspeksi diri, bagaimana kita semangat dengan menjaga rasa takut itu, membenarkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan rasa cinta, kemudian menjaga dengan apa? Dengan senantiasa melakukan zikir dan tafakkur dan bergaul dengan orang-orang soleh, kemudian menguatkan semangat ini dengan menghindari teman-teman yang bisa mempengaruhi kita di jalan yang buruk, dan yang terakhir adalah menjawab panggilan semangat itu. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan ini kita senantiasa, ya, menjaga semangat kita menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.